Oh ini ada, belum, masih nunggu ya. Ribinya belum ada, tadi udah masuk 2 kali, tapi oh iya hostnya baru, ini kenalan dulu, nama saya Gilang, Instagramnya Gilang Bayu Santoso, boleh di follow. Halo Ribi. Halo Kak. Halo, aduh kakak, AA aja lah, kan di Sunda. Tadi udah masuk 2 kali. Ribi, apa kabar? Baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sampurasun. Sampurasun. Yusuf. Ribi sinyalnya ini ya luplap. Halo Ribi. Iya Kak. Halo Kak. Halo kakak, AA aja lah. Ribi banyak, jadi saya bilang banyak ketitipan pertanyaan dari netizen nih. Ribi sekarang sibuk ngapain sih? Sekarang sih lagi ke itu ya, lagi ke Ribi Kids, maju yang Ribi Kids karena kan ke pending launchingnya. Jadi sekarang lagi lebih fokus ke maju yang Ribi Kids sama bikin JPD. JPD itu apa Ribi? Jaket pelindung diri. Oh, APD ya? Iya, Semacam tapi APD jaket. gitu. Tapi jaket, Iya. khusus jaket. Ribi, ini banyak pertanyaan dari followernya di Sputbar lah ya, dari netizen, terus dari fansnya Ribi juga gitu. Bisa diceritain nggak sih gimana awal mulanya Ribi tertarik dunia fashion gitu, terus milih akhirnya mau jadi seorang desainer Ribi gitu. Dulu kan aku dari kecil ya emang suka gambar dari TK kayaknya. Terus aku pernah ikut lomba gambar tuh di PVJ. Temanya liburan, tapi aku malah gambarnya baju. Terus aku juga pernah ikut sekolah model, diikutin sama mami sekolah model. Terus tapi aku jujur aja nggak terlalu suka model ya. Jadi aku juga di kelasnya lebih fokusnya sama baju yang dipakai model-model malahan. Dan selain di sekolah modelnya juga kan nggak diajarin catwalknya juga, ada diajarin gimana sih cara mix and match baju, gimana cara dapetin style yang bagus itu. Jadi yang waktu lomba di PVJ itu kalah ya, soalnya nggak sesuai Iya, tema. iya nggak sesuai tema. Ribi itu kelas berapa sekarang? Aku kelas 8, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Jadi emang hobi gambar dari TK gitu. Kalau mama? Iya. Desainer juga atau? Kalau mami event organizer. Oh mami, oh jadi sebenarnya udah ada bakat ya untuk. Jadi udah sering ngelihat mami ya, kayak milih-milih baju atau apa, akhirnya mungkin Ribi tertarik. Iya. Waktu pertama kali nyoba desain nih, jenis baju apa sih Ribi gitu yang dibikin? Apa baju orang dewasa atau baju mau nyoba-nyoba bikin baju khusus anak-anak kayak gitu atau gimana sih? Waktu itu sih aku pertama kali bikin baju buat aku sendiri pas aku kelas 3 SD. Jadi aku ke toko kain, beli kain sendiri, dianterin terus ke tukang jahit, kasih contoh desainnya ini kayak gini, mau bikin bajunya gini gini gini. Kayak gitu terus soalnya teman-teman aku pada minta dibikinin juga. Gitu. Ya. Kalau misalkan milih kain sendiri, bahan sendiri, berarti Ribi ngerti gitu ya bahannya kayak gimana gitu. Iya. Itu belajar dari mana milihin bahan ya? Itu dulu sih karena aku emang hobi, terus pernah ikut muda juga kan, diajarin juga, terus waktu itu pernah ikut pelatihan juga. Jadi banyak belajar tuh dari sekolah model itu ya malah ya. Ya. Pengalamannya. Dari sekolah model yang dipelajari bukan catwalknya tapi mix and match Yang bajunya tadi ya. Iya. Sebelumnya pernah ngikutin pelatihan merancang baju fashion lain yang pernah diikuti nggak Ribi selain yang tadi model ya? Jadi khusus emang gitu khusus di Kalau yang sekolah buat mana? desain, kalau sekolah desain yang resmi-resmi gitu sih
Belum, cuman waktu itu pernah di Singapura itu juga lagi holiday, itu aku ikut one day class, jadi khusus sketch doang, sama belajar pola 2 minggu, tapi di Bandung kalau yang. Tapi belajar yang sehari itu di Singapura lagi Iya, holiday. Oh, gitu. iya. Jadi pengalamannya banyak ya di dunia fashion ya Ribi ya. Udah pernah ikutan apa aja sih event-event yang pernah Ribi ikutin? Show-shownya itu aku yang pertama itu aku pernah ikut pernah bikin show tunggal itu sekalian launching buku kalender by Ribu juga pas tahun 2017. Terus aku juga pernah ikut yang di Geraha Manggala itu temanya batik. Terus pernah ikut juga yang di Bandung Center itu aku di situ bikin bajunya pajamas sama yang uh, Kids Fashion Clinic di situ temanya Summer Kids. Jogja Fashion Parade itu aku bikin bajunya evening dress di situ baru pertama kali aku bikin baju buat orang dewasa buat remaja gitu. Jadi pertama Iya, kali fashion show itu tahun 2017. iya 2017. Waktu umur berapa itu Ribi? Waktu pas aku umur 10 tahun pas masih kelas 4 SD. Serius? Iya, Itu udah ngegambar sendiri, pilih bahan sendiri gitu? iya, Oh gitu. kelas 3 gitu. Kelas Pertama 4 ya? pilih, iya pertama pilih bikin baju itu pas kelas 3. Kelas 3. Baju apa yang pertama dibikin? Baju casual sih ready to wear buat aku sendiri. Buat sendiri yang akhirnya teman-teman suka ya. Iya, baru kelas 4-nya launching brand Orlando Baby. Oh, jadi punya brand sendiri kelas 4 SD. Iya, kelas Tapi 4. nanti rahasiain dulu brandnya ya. Nanti kita ngobrol di ending tentang brand Ribi apa ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dulu aja gitu. Sejauh ini pernah ikutan fashion di luar negeri nggak sih? Belum Atau masih pernah. event nasional? Iya, nasional. Cuman pernah ikut di luar kota. Itu ada Jogja Fashion Parade kan tadi. Terus ada Jogja Fashion Week. Itu warna Nusantara. Jadi aku bikin baju dari batik Megamendung. Karena kan di sana banyak desainer-desainer yang udah nasional ya. Jadi aku pengen kenalin batik khas Jawa Barat. Ke nasional, keren. Tadi Terus selain ngedesain, Ribi ada nulis buku juga. uh, ada nulis buku, suka nulis buku. Suka nulis buku. Tapi Suka udah curhat. tapi udah jadi buku atau masih coretan-coretan? Belum di ke penerbit gitu belum. Ya. Tentang apa biasanya nulis? Itu biasanya tentang pengalaman-pengalaman aku desain buat desain pengalaman iya pengalaman pribadi aja desain tentang Nah, desain. selama fashion show, event yang paling Ribi berkesan gitu di apa sih? Di mana sih? Itu pas aku fashion show di Istana Negara. Jadi Pernah di waktu itu Istana Negara? iya pernah. Jadi waktu itu aku langsung nampilin karya-karya aku di depan Ibu Presiden, di depan Ibu Wakil Presiden, sama ibu-ibu menteri. Pokoknya di situ aku senang banget. Rasanya kayak mimpi aja gitu. Keren. Zaman presiden siapa Ribi? Pak Jokowi. Pas tanggal 4 Maret. Baru. Iya baru. 4 Maret kemarin. Sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi sempat ke sana. Iya. Nampilin apa Ribi di sana? Itu tampilin temanya etnik Madura batik ya, tapi aku bikin bajunya jadi simple, ready to wear. Itu tuh Ribi sendiri atau ada desainer lain juga yang ikut? Sendiri. Sendiri. Ada yang dibeli ya? Ada semua. Pas ada yang bisikin mamah ya? Semua dibeli. Iya. Oh gitu. Inspirasinya Ribi kalau misalkan lagi pengen gambar gitu. Dari mana sih banyaknya dapat inspirasi gitu selain mamah tadi WO ya, WO kan mamah ya. Iya. Selain WO gitu dapat inspirasinya dari mana sih gitu?
Aku inspirasinya kalau desainer-desainer dari Indonesia sih ada Sabto Jojo Kartiko. Itu aku suka desainnya karena desainnya simple terus elegan. Aku suka desainer yang desain-desainnya tuh simple. Oh, jadi kalau misalkan mau didesainin sama Ribi yang simpel-simpel, udahlah jago lah ya Ribi mah ya. Iya. Sama kalau sustainable fashion gitu. Nah kalau dari yang luar negerinya ada Valentino Garavani itu juga sama desain-desain simple. Kan mama di WO nggak pengen gitu jadi desainer misalkan etnik gitu kayak gitu yang ya budaya-budaya gitu khusus aja gitu misalkan kayak anak Avanti ya kayak gitu. Enggak kak. Kalau mami aku bukan desainer, mami aku IO event. Oh, oh bukan WO ya. IO Kedengarannya iya IO. WO gitu. Berapa banyak sekarang total yang koleksi Ribi sih berapa banyak sih gitu sekarang? Koleksi aku udah banyak banget ya, tapi yang aku ingat itu ada casual kids, ada summer kids, muslim muslim Orlander by Ribi. Itu pertama kalinya aku bikin baju muslim juga. Ada evening dress, epic millennial, warna Nusantara, blue in Bandung, sama epic Madura. Itu yang di belakang karyanya Ribi juga. Boleh Iya. liatin kan? Itu buat anak apa buat orang dewasa Ribi? Ini buat remaja teens ya. Dari umur 13 tahun sampai 15 16-an. 16-an. Kalau yang kids gitu dapat inspirasinya dari mana sih? Dari tontonan misalkan atau dari Iya, kadang suka keluar apa kan suka nonton film juga. Kadang suka lihat, ih ini yang dipakai lucu juga ya bajunya kayak gitu. langsung di ATM ya? Iya. Kayak gitu. Sama ada juga yang ke pending waktu itu dari itu tanggal 29 Maret itu ada 2 kali ada Jogja Fashion Festival sama Jogja Fashion Run the Fest. Kalau di Jogja Fashion Festival itu temanya Mountainous, kalau di Jogja Fashion Run the Fest temanya Borneo, jadi mengangkat kain dari Kalimantan. Tapi tidak, ya jadi karena ada pandemi jadinya ke pending, harus nunggu lagi. Iya. Ke pending atau cancel? Ke pending, harus nunggu lagi nggak tahu kapan. Padahal prosesnya udah 80%, tahunya ke pending. Oh gitu. Kain-kain apa sih yang Ribi kuasain gitu khususnya yang di Indonesia ya? Kan tadi Borneo, misalkan Jogja atau misalkan batik Megamendung. Kain-kainnya kayak kain linen, pokoknya yang kain yang sustainable fashion. Jadi kainnya tuh bikin bajunya kan biasanya misalnya ada orang mau ke undangan mau pakai bajunya, jadi pakai bajunya bisa dibawa kemana-mana gitu, nggak cuma di satu acara doang, masuk ke semua acara. Iya, jadi nggak aneh-aneh lah ya gitu, jadi masih bisa dipakai sehari-hari masuk ke undangan masuk kayak gitu ya. Kalau yang brand lagi Ribi kembangin sekarang apa sih namanya tadi? Ribi Kids itu second line aku. Instagramnya apa namanya? At House of Ribi. Ribi Kids itu jadi lebih khusus untuk anak-anak. Iya, itu daily wear gitu ya. Iya, buat sehari-hari. Buat sehari-hari. Kalau misalkan ini ada yang namanya Oleander Ribi, itu apa? Itu aku Oleander by Ribi itu brand aku yang pertama. Oh, yang tapi masih jalan juga. Iya, masih jalan juga. Masih jalan. Kalau semua yang brand Ribi kerjain gitu lagi kembangin sekarang itu semua hasil tangan Ribi, gambar Ribi atau ada bantuan dari siapa gitu? Hasil aku. Cara masarinnya gimana Ribi? Kalau masarinnya sih aku lewat online, lewat Instagram. Tadinya mau bikin butik ya, cuman karena pandemi jadi kepedik juga. Butik offline gitu? Enggak, butik. Iya. Ya butik offline maksudnya ada tokonya gitu. Iya? Iya. Di daerah mana? Di daerah
Di rumah Antap atau misalkan buka toko di mana gitu? enggak di Antapani, daerah Antapani. Di daerah rumah. Ya, Soalnya ada yang nanya kalau pengen beli koleksinya dari Ribi itu kayak gimana sih gitu, misalkan kan online ada tuh, kalau misalkan pengen lihat gitu kayak gimana. ya bisa DM ke Instagramnya aja. Dari Instagramnya langsung ya. Ya, Next project apa Ribi selain yang tadi, apa ya, lagi masih pending kan tadi gara-gara pandemi gitu, nextnya lagi ngerjain apa lagi sih gitu? nah juga aku ada juga nih yang ke pending ini ada Ribi Cosmetics. Jadi nanti aku bakal keluarin cosmetics sama ada juga Ribi Shoes. Jadi aku coba-coba desain sepatu. Desain sepatu, Ya, brand lagi baru Ribi Shoes. sepatu out of Ribi. Oh, kalau misalkan make up itu belajar Make up dari itu mana? sebenarnya bukan lebih ke make up sih, lebih ke cosmetics kayak face mist, lip gloss. Oh, itu enggak, maksudnya Ribi pelajarin itu dari mana sih, lip glossnya pakainya kayak gini 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 gitu. Itu emang kami sehari-harinya suka pakai. Jadi Suka pakai dari umur berapa suka pakai pakai kosmetik? dari Ngulik-ngulik. umur pas kecil kan dulu aku emang suka ikut fashion show kan pakai makeup juga. Iya, jadi ngerti ya yang mana yang enak. Kalau yang sepatu itu udah jalan berarti Ribi. Belum sih, baru Next projectnya sepatu sama ada tadi makeup. Sepatu untuk ya. unisex atau perempuan? Itu perempuan dong yang cosmetics perempuan, tapi kalau yang Shoes itu laki-laki sama perempuan. Laki-laki sama perempuan. Kids atau Kids, semua? iya kids. Kids ya. Ini ada juga yang minta tips dan trik gimana sih Ribi gitu untuk waktu. Ribi sekolah sekolah di sekolah umum biasa atau homeschool? Di sekolah umum biasa. Di sekolah Kan umum. kalau aku kan sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Biasanya aku tuh kalau ngedesain, biasanya dari weekend, Sabtu Minggu, atau bisa juga pulang sekolah. Aku biasanya kalau desain itu 30 menit aja bisa menghasilkan satu desain. Berapa Karena menit? udah 30 menit, 30 setengah menit jam. satu Ya, desain. ya. Karena emang udah fun aja gitu, udah hobi, emang seru. Jadi kan misalnya kalau orang suka basket, terus pulang sekolah main basket, kalau aku desain ya sama aja kan. Iya. Jadi kalau ngebagi waktu nih antara ngerjain PR gitu sama pengen pengen ngedesain gitu, tapi ada PR kayak gimana sih gitu, jadi lebih biasanya lebih berat kemana sih? Biasanya kalau ada PR sih aku lebih kerjain PR dulu, PR habis dulu. itu lanjut desain. Tetap tanggung jawabnya dulu ya, baru baru hobinya dikerjain gitu. Iya. Betul. Resep. Kalau mama sendiri emang jago gambar juga nggak? Mama atau papa gitu? Mami enggak. Kami enggak. Iya. Next, next pengen event apa sih yang pengen banget gitu diikutin? Misal internasional ya, internasional kan, kalau nasional udah banyak banget lah. Kalau internasional pengen kemana sih gitu? Pengen pengen banget show di Paris. Paris Pengen Fashion juga, Week. iya. Sama Mantap. pengen banget Amin. desain di Paris. Amin. Amin. Rencana jangka panjangnya emang udah fix gitu, udah fix mau desainer atau memang ada hobi lain Ribi? Oh, nggak ada sih, emang desainer. Emang udah Hobinya emang fix aja ya, iya. desainer sampai kuliah nanti desainer. Boleh liatin nggak koleksi Ribi yang ada di situ, apa gitu, ada yang selain itu dimanekin tuh? Aku baru di sini, yang lainnya ada di itu di Oh, kamar. di kamar gitu. Itu ada yang mau Jadi ikut ke Paris? Kita cari pertanyaan yang menarik ya.
Soalnya pertanyaan yang dari netizen udah habis. Sekarang lagi sekolah di rumah ya Ribi ya. Ya, online school. Jadi selama di rumah banyak ngerjain desain juga. Iya, suka ngerjain desain sih. Cuman karena online schoolnya juga kayak sekolah biasa, jadi aku juga ikut online school. Oh, sehari kalau misalkan lagi weekend bisa ngerjain berapa desain sih? Tergantung juga ya, tergantung moodnya aku juga. Oh. Jadi Ribi teh moody juga ya Iya, untuk ngerjain desain mah tetap aja harus moody. Paling banyak bisa ngerjain. Kan kalau 30 menit bisa ngerjain satu desain, berarti kalau seharian bisa berapa banyak? harian bisa sampai paling 10 ya, 10. Ada yang ngekurasi juga nggak Ribi? Misalkan gambar ini udah siap diproduksi nih gitu. Atau misalkan ini masih belum nih, masih kurang. Kayak gitu. Apa dibantu mama proses itu atau memang Ribi udah langsung aja gitu pengen produksi aja gitu. Nggak ada. Jadi kalau misalkan udah ngegambar nih pengen produksi langsung aja produksi gitu, nggak ada yang koreksi apa-apa gitu. Iya, nggak ada. Soalnya si Mami kan nggak tahu, Maminya nggak tahu, jadi iya karena produksi aja. Nggak ngerti maminya. Jadi maminya yang dandanin Ribi ya? Iya. Nyari sama support dari belakang aja yang suka nganterin. Biayain juga. Oh biayain. Biayain. Ya dong itu mah harus mami. Kalau nih Ribi modal awal bikin baju gitu dari mana sih? Yang modal jualan tadi tuh ke teman-temannya, modal awalnya Ribi dipinjemin mami atau kayak gitu? Nih dari Mami, soalnya kan aku cuman iseng aja tuh awalnya pengen nyobain bikin, terus aku bilang ke Mami kan, Mami pengen nyobain bikin baju, akhirnya diizinin sama Mami. Balik modal nggak itu teh? Balik. Balik. Kan Sekarang mah udah jualan. Karena udah jualan. Ribi pernah nggak tuh putus asa katanya saat ya lagi ngedesain atau apa gitu, tiba-tiba udah bosen atau gitu? Pernah nggak sih putus asa kayak gitu? Waktu itu pernah sih karena mau diberhentiin mau diberhentiin sama Mami, cuman nangis di jalan. Cuman nangis di jalan, iya, cuman nggak jadi, masih mau lanjutin. Kenapa Mami mau ngeberhentiin? Emang terlalu fokus Ribinya atau kayak gimana? Biayanya banyak sih. Awal-awalnya pas awal-awal. Kan bikin baju dibagiin, dijual. Soalnya kan pas awal-awal bikin baju tuh dibagiin, bukan dijual. Oh, bukan dijual awal-awal. Dibagiin. Tahun pertama pas 2000 kelas 3 SD itu ya, kelas 3 SD. Ya, emang berapa banyak ngebagiin? Biayanya. Banyak, soalnya kan fashion show mudah juga kan. Emang kalau fashion show gitu bayar atau emang Ribi diundang sejauh ini? Enggak, bayar. Ada yang bayar, ada yang diundang juga. Ada yang bayar, ada yang diundang. Gimana sih biar bisa semangat gitu Ribi? Terus aja konsisten gambar, bikin desain kayak gitu. Mungkin ada trik-triknya. Udah ngizinin. Sekarang mamanya tuh udah ngizinin, jadi mamanya juga sekarang support banget, jadi aku semangat terus. Ya mudah-mudahan Ribi jadi duit. Sekarang udah bisa jajan pakai uang sendiri ya. Gitu ya. Paling tuh ada yang nanya Kak Ribi lebih senang fashion show atau jadi desainer tadi udah dijawab gitu. Ribi udah setengah jam, kayaknya pertanyaan terakhir aja, mungkin ada tips-tips
sama triknya, atau misalkan ada kata-kata untuk teman-teman yang mau jadi desainer, kayak gimana sih biar semangat kayak Ribi gitu, motivasinya biar nggak gampang putus asa. Misalkan ada desainer cilik juga gitu yang pengen kayak Ribi, boleh lah dikasih. Pokoknya harus tetap semangat, terus harus konsisten, jangan gampang menyerah, pokoknya semangat terus, Semangat terus. jangan lembek kalau dibully. Emang pernah dibully? Jadi belum selesai nanya. Aku sering, Karena apa? iya, dulu pernah dikatain katanya desainnya jelek, karena kan emang baru awal-awal ya. Iya, terus aku waktu itu juga pernah hampir berhenti tuh karena dibully. Tapi Oh gitu. untuk kami support, maminya selalu support aku. Jadi emang support mami nomor 1 lah buat Ribi jadi sekarang ya. Iya. Jadi Ribi yang banyak dikenal. Oke deh Ribi, paling segitu aja pertanyaannya gitu. Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi next gitu. Mudah-mudahan ke Parisnya jalan lancar, bukunya selesai, sepatunya, bisnis sepatunya lancar, bisnis make upnya lancar, dan semangat terus gitu. Oke Ribi ya, makasih. Nanti ngobrol-ngobrol. Iya, makasih ya udah sharing-sharing. Ya, Assalamualaikum. Bye. salam. Jadi gitu ya Wargi, tadi kan udah sharing-sharing Ribi gitu. Intinya sih support keluarga terdekat sangat membantu siapapun untuk menjadi sukses gitu. Jadi jangan pernah ngebully, jangan pernah ngeremehin sesuatu yang baru dimulai. Jadi mulai dulu aja gitu. Dan konsisten dan semangat. Itu aja Wargi. Mudah-mudahan menginspirasi khususnya para desainer yang cilik yang pengen kayak Ribi. Terus semangat. Segitu dulu ngobdar hari ini, sampai ketemu di ngobdar selanjutnya. Assalamualaikum. Sampurasun. Atur nuhun Kang. Assalamualaikum.